Dendam Kesumat PDIP belum menerima kekalahan atas pasangan Ganjar Mahfud kepada Gibran dan Prabowo membuat fraksi PDIP di Solo ngamuk, menghujani interupsi kepada Gibran dan mencari-cari kesalahan. Itulah sifat daripada PDIP. Terima kasih kepada Saudara Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan nota penjelasan Wali Kota dan penyerahan materinya. Interupsi pimpinan. Nggih, Pak Honda, monggo. Pimpinan, sebetulnya ada atau tidak sih dokumen tersebut? Kalau memang belum ada, katakan belum ada. Jangan tadi disampaikan di meja pimpinan, saya minta di copy, sekarang dicari nggak ada. Kalau belum ya kita tunda pembahasan kita, kalau memang belum. Pak Honda. Interupsi pimpinan. Interupsi. Ya, karena ada informasi yang berbeda. Saya harap rapat paripurna untuk diskorsing, untuk klarifikasi. Ya, scoring dulu aja, diskors dulu, diklarifikasi. Ya, jadi paripurna tidak untuk telepon-teleponan dan sebagainya. Kita klarifikasi, kita skorsing dulu. Terima kasih. Dengan ini rapat paripurna saya skors 5 menit. Untuk evaluasi ke depan. Ya, untuk evaluasi ke depan biar tidak terjadi hal seperti itu tadi lagi. Tapi udah lancar kok semuanya. Dan sebenarnya dokumennya ada. Nggak apa-apa. Ini masukan untuk kami. Subscribe Berita Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna ini telah memenuhi quorum. Untuk itu, rapat paripurna pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Diagendakan rapat paripurna Dewan pada hari ini Senin, 8 Juli 2024 dengan agenda paripurna ke-1. 1. Rancangan KUPA PPAS tahun anggaran 2024. 2. Rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2025 dengan acara pokok nota penjelasan Wali Kota. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, memasuki acara pokok hari ini adalah penyampaian nota penjelasan Wali Kota berdasarkan Surat Wali Kota Surakarta tanggal 5 Juli 2024 nomor KU /00-2304/2024 perihal penyampaian rancangan KUPA PPAS tahun anggaran 2024 dan KUA PPAS tahun anggaran 2025 APBD Kota Surakarta. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengikuti dan mendengarkan penyampaian nota penjelasan Wali Kota Surakarta atas KUPA PPAS tahun 2024 dan KUA PPAS tahun 2025. Kepada yang terhormat Saudara Wali Kota, kami persilahkan. Interupsi pimpinan. Sebelum Silakan. Pak Wali membacakan, saya ingin menanyakan kepada pimpinan, dasar daripada perubahan APBD 2024 itu ada dua. Yang pertama adalah prognosis, realisasi semester pertama dan rencana di semester kedua. Yang kedua adalah RKPD perubahan. Semua itu berdasarkan sebuah amanat undang-undang, PP 12 maupun Permendagri 58. Yang ingin saya tanyakan, apakah pimpinan sudah menerima dua, satu prognosis, yang satu RKPD perubahan, yang menjadi dasar adanya perubahan APBD 2024 melalui yang pertama adalah KUPA dan PPAS perubahan. Terima kasih, mohon jawaban. Baik, terima kasih Pak Honda. Berdasarkan informasi dari Sekretariat DPRD, dua hal yang tadi ditanyakan oleh Pak Honda sudah ada semua Pak Honda. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Yang pertama prognosis tadi sudah ada di meja komisi, saya lihat. Tapi RKPD perubahan belum ada. Saya mohon pimpinan sudah melihat
fisiknya dalam hal ini. Untuk meyakinkan kami untuk melanjutkan pembahasan perubahan APBD 2024. Matur nuwun. J. Untuk RKPD, terima kasih Pak Onda. Dari yang prognosis tadi Pak Onda menyampaikan bahwa sudah ada di meja. Untuk yang RKPD, informasi dari sekretariat masih dalam proses di provinsi, Pak Onda. Jadi sampai hari ini prosesnya masih di provinsi. Terima kasih. Ya, saya hanya membaca amanat daripada undang-undang aja, pimpinan. Jadi RKPD perubahan menjadi dasar untuk diadakannya perubahan APBD. Jadi saya kira kalau menurut saya kalau RKPD perubahan memang belum siap, jangan ini terulang kembali. Kejadian serupa sudah pernah terjadi beberapa kali, kejadian serupa. Jadi saya hanya ingin matur nuwun kepada Mas Wali yang pertama, selalu mengingatkan bahwa kita jangan sampai membenarkan hal yang biasa. Padahal yang biasa tersebut adalah satu kesalahan, tetapi membiasakan sesuatu hal yang benar. Nah, kalau RKPD belum siap, belum ada, apakah oleh undang-undang ini dibenarkan untuk melanjutkan pembahasan perubahan APBD 2024? Matur nuwun, bahwa RKPD 2000 perubahan ya 2024 sudah diterima oleh Pak Budi, meskipun kemudian setelah itu ada perbaikan. Nah, yang dikirim oleh pemerintah kota adalah perbaikan yang ke provinsi. Jadi barusan Pak Budi menyampaikan bahwa per tanggal 5 Juli 2024 dua-duanya sudah masuk, sudah di tangan Pak Ketua, dan kemudian ada perbaikan sedikit di RKPD-nya. Nah, sehingga wujud dari perbaikannya ini yang belum sampai kembali. Tapi secara prinsip administratif untuk RKPD-nya sudah masuk. Terima kasih. Terima kasih pimpinan atas informasinya. Kami mohon ke Sekwan untuk 1-2 paling tidak, karena habis paripurna ini kami akan masuk pembahasan komisi untuk mengetahui RKPD perubahannya seperti apa. Terutama komisi 2 tolong untuk disiapkan, dikopikan untuk diantarkan ke komisi yang sudah ada di tempat, biarpun ada perbaikan. Tadi disampaikan oleh pimpinan ada perbaikan sedikit, enggak masalah. Tapi secara besar kan sudah jelas ada. Nah, habis paripurna ini kami komisi 2 segera melakukan rapat kerja dengan Dinas Pertanian kalau enggak salah. Kami mohon untuk dikopikan di tempatnya Pak Ketua, Sekwan ya, untuk segera disampaikan ke komisi 2. Matur nuwun. Saya kira permintaan diterima Pak Onda kepada teman-teman dari sekretariat, mohon untuk bisa mengkopi RKPD meskipun ya, mungkin nanti masih ada perbaikan-perbaikan, dan kemudian bisa segera didistribusikan ke masing-masing komisi. Begitu Pak Kegen ya. Mas Paulus? Ya, saya rasa sama dengan Pak Onda, tetapi tidak hanya komisi 2 yang menjadwalkan rapat kerja, di semua komisi pun hari ini sudah mulai menjadwalkan. Jadi mohon kami juga mendapatkan kopian. Terima kasih pimpinan. Siap. Tadi saya sampaikan untuk ke semua komisi ya, jadi tidak hanya komisi 2 tapi semua komisi mohon untuk bisa dikopikan RKPD yang dimaksud tadi. Baik Bapak Ibu, saya kira apa yang tadi disampaikan dan ditanyakan Pak Honda sudah terjawab, dan kita memasuki ke agenda rapat pada pagi hari ini adalah penyampaian nota penjelasan dari Wali Kota Surakarta. Kepada Wali Kota Surakarta dipersilahkan.
diterima Pak Unda kepada teman-teman dari sekretariat. Sebetulnya itu adalah perkara Setwan atau Sekretaris Dewan, bukan ya persoalan Wali Kota Solo sebetulnya. Ini masalah administrasi mengenai fotokopi dan lain sebagainya. Sebetulnya ini permasalahan yang remeh-temeh ya, bukan urusan Wali Kota. Namun demikian inilah menunjukkan karakter dari ya PDIP itu sendiri. Sebelumnya fraksi PDIP juga meminta Gibran mundur dari jabatan wali kota Solo ya dikarenakan maju sebagai calon wakil presiden begitu ya. Ya, namun demikian tidak digubris daripada apa yang menjadi permintaan fraksi Solo itu ya. Namun demikian masyarakat Solo tetap mencintai Gibran dikarenakan bukti pembangunan nyata, bukan ya hanya cuap-cuap seperti anggota DPRD Solo yang berani interupsi kepada Gibran. Padahal itu urusan administrasi harusnya yang dilakukan adalah yang diselesaikan oleh Sekretaris Dewan begitu ya Mas Bro ya. Emang boleh Solo sehebat ini? Pasca COVID 2021 ada satu kota yang ekonominya tumbuh 4%, jauh lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah. Kota itu adalah Solo. Ini adalah prestasi Anda, Kota Surakarta. Prestasi Solo ngegas terus. 2023 Solo dapat predikat kota layak anak ke-6. Pintarnya Mas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tuh semua diajak kolaborasi. Bahkan anak bukan lagi sekedar objek tapi juga subjek. Gak berhenti di situ, Pemkot Solo juga dapat predikat wajar tanpa pengecualian. Itu artinya uang negara dikelola dengan transparan dan akuntabel 6 kali berturut-turut. Masih kurang, baru-baru ini Solo jadi kota paling layak huni di Indonesia, nomor 1. Peringkat Solo sebagai kota toleran juga naik dari ke-9 menjadi ke-4. Solo juga punya wisata keren, kuliner enak murah, transportasi nyaman, fasilitas lengkap, semuanya deh. Itulah prestasi Gibran Rakabuming Raka yang membuat Solo begitu luar biasa. Pembenci Gibran juga tidak tanggung-tanggung ya, meminta atau menggugat 204 triliun rupiah. Waduh, duitnya sopo rek? Aduh, ada-ada saja ini para pembenci Gibran ya. Saudara, sidang perdana gugatan 204 triliun rupiah yang dilayangkan alumnus UNS Aryono Lestari kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka digelar pada hari ini. Selain Gibran, gugatan itu juga ditujukan kepada Almas Sakibiru, seorang mahasiswa permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Pihak penggugat Aryono Lestari tiba di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah didampingi kuasa hukumnya. Mereka menyerahkan berkas yang dibutuhkan dalam persidangan. Penggugat menyatakan jika sidang dihadiri 3 pihak, maka sidang akan dilanjutkan dengan mediasi. Sebelumnya Gibran dan Almas digugat sebesar 204 triliun rupiah. Penggugat merasa hak politiknya terganggu dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan langkah Gibran sebagai cawapres. Ya, hari ini agenda sidangnya kan sidang pertama, jadi kita nanti akan menunjukkan berkas-berkas gugatan kita kepada majelis. Jadi majelis akan memeriksa untuk gugatan, untuk surat kuasa, untuk Itulah gugatan kepada Gibran Rakabuming Raka, tidak tanggung-tanggung 204 triliun. Ya, orang Indonesia yang punya duit segitu tuh siapa? Lah kok yo ada-ada saja tuh Mas. Apresiasi kepada Gibran juga diberikan warga Solo dikarenakan mendatangkan grup band internasional begitu ya. Untuk Wali Kota Solo, ini surat terbuka ya. Jadi saya tuh nggak terima dengan adanya Dream Theater manggung di Solo. Buat apa gitu loh? Maksudnya kalau ada band luar yang datang ke sini dan kayak alah terus pokoknya nggak jelas. Tapi saya mengapresiasi kepada Wali Kota Solo sudah mendatangkan Dream Theater ke sini. Jadi sekarang masyarakat yang suka Dream Theater bisa melihat gitu ya. Terima kasih ya Mas Gibran ya. Akhirnya nama Indonesia harum guys. Karena Dream Theater sekali lagi bakal manggung di Solo. Kita melihat pekerjaan Gibran saat menjadi wali kota. Saya juga titip pesan Bapak Ibu kepala-kepala OPD ini yang 17 prioritas ini harus benar-benar jadi semua ya. Yang dilihat jangan bangunannya ya. Yang dilihat impact-nya, setelah bangun ini impact-nya apa, setelah bangun pasar impact-nya apa, setelah bangun masjid impact-nya apa, jangan dilihat fisiknya.
saja, tapi impact setelah pembangunan. Dilihat juga maintenance-nya seperti apa, pengisian kontennya seperti apa. Jangan sampai setelah di bangunan berdiri sepi, atau bangunan berdiri maintenance-nya mahal, kita nggak kuat. Ini jangan sampai seperti itu. Makanya tadi saya bilang perbanyak kolaborasi dengan swasta. Itu Bapak Ibu, terima kasih.